adalah tadi ya kontribusi dari tim HR terutama ya dan juga manajemen itu dalam perubahan policy karena salah satu hal yang mendukung adalah kebijaksanaan company itu sendiri karena kita lihat walaupun di manufacturing ada function tertentu yang mungkin bisa hybrid ya karena kayak production nggak mungkin mesinnya jalan sendiri kan jadi sama di hospitality mungkin secara frontliner itu nggak tergantikan karena mereka adalah kunci utama kita untuk melawan COVID tersebut. Dan juga di tempatnya Pak Iwan, orang operation di warehouse itu juga nggak tergantikan. Jadi emang kita hybrid ini harus dari policy company udah harus diarahkan mana sih function yang sebenarnya bisa hybrid dan kita sebisa mungkin menghybridkan karena itu adalah tren untuk masa depan. Dari masalah. Terima kasih Pak Evander, terima kasih Pak Robert sudah diundang, Pak Irwan, Bu Alexandra, salam kenal. Ya, saya Agus Leonardo, biasanya sih teman-teman sukanya panggilnya Leo gitu ya. Bismillah Kinti Makmur ya boleh dibilang mungkin sudah tahu bahwa kita adalah perusahaan rokok gitu ya. Ya mungkin kalau kita masih pemain nasional ya Pak, belum bisa disamakan dengan kayak Philip Morris, BAT atau Sampurna ya. Kita masih pikirnya di Peer 2. Gitu. Bagaimana untuk karyawan, well-being-nya sama kesehatannya, operasionalnya supaya minimum disruption sama ketiga kalau sampai ada financial impact. Tentunya dari masing-masing function mereka juga punya BCP yang lebih teknis ya Pak ya, misalnya marketing untuk attack-nya strateginya marketing apa, sales apa gitu. Nah yang memang agak struggling di tempat kita adalah seperti tadi saya bilang waktu awal-awal tahun 2020 dan awal pandemik gitu. Memperkenalkan konsep work from home mungkin akan mudah jika kalau kita perusahaan yang multinasional company, global dan apa aja gitu ya. Dimana mereka biasa sudah dengan flexible working hour, bekerja dimanapun itu sudah. Kita ya sempat muncul awal-awal ya hal-hal yang boleh dibilang, kalau saya bilang agak lucu ya. Ketika ada karyawan kena jadwal work from home, terus kita tagih, mereka bilang, loh saya kan work from home. Jadi saya bilang, loh work from home itu bukan cuti. Gitu. Ketika kita ini sudah due date ini kok belum, saya kan work from home gitu. Terus ada karyawan yang nagih-nagih gitu, saya kapan kena work from home-nya gitu. Emangnya lu mau libur apa? gitu. Ya itu banyak hal-hal yang di awal-awal ketika kita menerapkan work from home itu muncullah hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya ketika HRD juga memutuskan gini, kayaknya kita harus mulai hati-hati nih dengan istilah work from home gitu kan. Apalagi kita melihat ada fungsi-fungsi yang tidak bisa dipaksa work from home Mbak ya. Misalnya kayak produksi gitu. Produksi kalau work from home nggak ada operator, terus siapa yang jalanin mesin gitu kan. Apalagi salesman gitu, yang mereka mau nggak mau harus cari omset gitu. Nah, kita harus hati-hati nih, ketika kalau kita pakai WFH adalah WFH sama dengan work from home, mereka nanya nanti, enak ya sana bisa work from home, kita 100% masuk terus gitu. Akhirnya salah satu approach yang kita pakai, kita punya guideline, namanya tetap WFH, tapi dari HRD kita buat namanya work fun hours. Gitu. Itu guideline-nya kita ngomong work fun hours gitu. Bahwa ada kondisi ketika kita tidak bisa bekerja di kantor, kita kerja di rumah, tapi bagaimana kita bisa tetap stay positif, stay fun, dan be produktif gitu. Itu guideline kita di internal kita namakan work fun hours gitu. Mungkin boleh di-share nih Bu mengenai background Ibu saat ini, bagaimana penerapan sih WFH di lingkungan hospitality atau di bidang yang saat ini sedang jadi krusial, dan juga tantangannya gimana nih? Bu Sandra silakan. Karena kita rumah sakit, awalnya kita nggak berlakukan WFH karena memang
kita secara regulasi tidak wajib dan memang boleh masuk 100%. Tapi begitu memasuki 6 bulan berikutnya, kita memang melihat kendala nih. Karena kalau ada satu yang mulai terkena dampak dari COVID, ini cost company menjadi pemikiran juga ya. Jadi kita harus mem-PCR-kan untuk rekan-rekan yang dalam satu lingkungan kerja ya. Nah, kemudian kita mulai untuk mengatur, yang pertama kita lakukan adalah mengatur untuk ruangannya. Karena kadang-kadang ruangan terlalu padat gitu kan ya. Akhirnya awal-awal pandemi memang tingkat untuk untuk rawat inap, rawat jalan pasien itu kan secara dari seluruh hospital yang ada di Indonesia itu kan memang sempat drop ya seperti itu. Jadi kita memfasilitasi menggunakan ruangan yang lain akhirnya untuk menjadi space untuk kerja karyawan. Mungkin kendalanya tidak beda jauh nih dengan Pak Leo yang di Bismillah ya. Ketika WFH awal-awal ini, karyawan ini kalau kita chat, kita kirim email, ini penyakitnya sama ya, jawabnya bisa sekian jam kemudian. Mereka ngerti bahwa itu bukan bukan cuti Pak, tapi mereka kerja, tapi responnya itu sangat lambat gitu ya. Dan karena di rumah kan selalu aja alasannya kan, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah punya anak, yang sudah punya keluarga gitu kan, lagi nemenin anak belajar online atau anak lagi apa gitu ya. Nah ini akhirnya jadi challenge tersendiri nih awal-awal gitu ya, 2-3 bulan pertama gitu. Nah biasanya kita meetingnya offline, sekarang semua meeting jadi online. Baik itu ada di office, baik itu ada di rumah, karena kita ada tetap pengaturan masuk. Kalau kami yang di corporate ini kan pengaturan masuknya 50-50 ya. Tapi kalau yang hospital nggak bisa. Yang hospital karena kita pelayanan, jadi semuanya tetap masuk 100%, sampai hari ini pun 100%. Jadi hanya back office yang di corporate yang kami berlakukan untuk 50-50. Kemudian sempat naik menjadi 25% ya. Sampai saat ini karena masih masuk level 3, jadi kita masih masuk 25%. Pak Irwan Kartadipura. Nah, Pak Irwan ini adalah CEO dari Heptaco. Nah, beliau lokasi sangat ada di Jogja. Pak Irwan, boleh nggak nih share mengenai background dari company-nya? Sekarang ini terapin WFA atau WFO, dan bagaimana sih tantangan yang dihadapi selama ini nih, Pak Irwan? Silakan. Work from home, awal-awal yang mengikuti aturan-aturan dari pemerintah gitu. Separuh-separuh dan seterusnya. Berjalan seperti biasa, tidak ada masalah. Kita juga sudah terbiasa memakai tools digital ya untuk berkolaborasi gitu, koordinasi. Kita sudah terbiasa dengan chatting dan segala macam gitu. Presentasi secara online juga terbiasa. Kemudian ketika pandemik berjalan sudah terbiasa, cuma memang kami justru ada perbedaan ya di e-commerce itu. Ketika pandemik itu kan justru transaksinya melonjak gitu ya. Yang terjadi adalah kami semakin sibuk gitu. Semakin sibuk karena memang transaksi digital ini naik. Jadi pandemik ini kan mengakselerasi transaksi digital menjadi lebih cepat. Kabarnya jadi 6 tahun lebih cepat. Jadi kalau seseorang mungkin yang sepuh-sepuh itu bertransaksi online itu 6 tahun yang akan datang gitu ya. Sekarangnya jadi sekarang gitu. Jadi 6 tahun lebih cepat. Sehingga traction-nya meningkat sangat cepat sekali. Akhirnya kami lebih sibuk, kemudian justru nambah karyawan, nambah SDM dan seterusnya. Nah, waktu itu malah merasa yang tadinya kami biasa digital terus kemudian pingin ngantor, kemudian menjadi full digital lagi, itu kok ngerasa jadi lebih akrab gitu kalau digital. Kami setiap pagi itu ada town hall meeting semuanya. Jadi town hall meeting kalau di kantor itu kan biasanya bulanan gitu ya, mingguan paling cepat. Ini tiap hari, setiap jam 10 pagi kami town hall meeting, semua karyawan full hadir gitu ya, meskipun hanya 10-15 menit.
tapi kita dengerin Indonesia Raya misalkan kayak gitu, terus sambil bercanda-bercanda gitu ya. Kadang juga anggota keluarga, anak kecil ikutan, itu kok jadinya rasanya sangat hangat gitu. Awal-awal ya, awal-awal ketika pandemi tinggi gitu. Tapi lama-lama ternyata PPKM perpanjang gitu. Mulai muncul, aduh kangen kantor lagi gitu, kapan kantor lagi, yang tadinya WFH seneng gitu ya. Jadinya, wah ini kangen kantor, kapan kita kantor lagi? Ketika ada pengumuman diperpanjang lagi, semuanya waduh, diperpanjang gitu. Diperpanjang bukan karena pingin main dan segala macam, kangen lagi dengan kantor gitu. Itu yang terjadi di kami di dunia digital ya. Hybrid menurut saya ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Bagi perusahaan kami digital ini sangat cocok. Buat kami, kemudian tinggal kami mikirkan adalah distraction ya tadi ya, contoh ketika di rumah dan seterusnya gitu. Itu mungkin cerita dari perusahaan kami gitu, Pak Ivan, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Niko. Selamat sore semuanya Bapak-bapak, buat business expansion, business development dari MRT Jakarta. Mungkin kalau dari saya kan ini it's a little bit different ya. It's a BUMD ya. Jadi, tapi boleh dibilang orang banyak yang nanya saya sih, dari background saya kenapa pindah ke BUMD ya, karena it's really interesting lah buat MRT Jakarta untuk bisa membangun terutama Jakarta ya, di situ saya juga lihat spiritnya. But here's the thing, karena kita BUMD before the pandemic happened, it's different ya. Jadi we had to go to the office almost every day ya. Itu ada kayak ada absennya gitu ya. Absennya, and then of course lah ya, harus dipantau gitu, masih masuk ke office. Jadi kalau nggak absen ya mesti dari sistem, mesti di approve sama manager. So it's not really efektif gimana menurut saya sih. Tapi as time goes, kita jadi beda nih gara-gara pandemik ya, terutama di BUMD kita mengikuti aturan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Yang sekarang ya apalagi dulu pandemik ya 50% masuk office, 75% ya yang boleh masuk, akhirnya dikurangin 50-25 gitu ya sampai sekarang dengan PPKM. Jadi kita mengikuti aturan DKI Jakarta. And what's good about this is dari sini jadi it's actually much better buat saya, di mana kita sekarang menerapkan sistem ya work from home as much as possible. Jadi itu benar-benar orang itu diharuskan ya harus bisa maksudnya harus bisa work from home, and you just work remotely and you have to adapt to the situation. Nah, kita juga diharuskan 100% untuk vaksin semuanya ya, MRT yang menyediakan vaksinnya ya. Semua orang kita dari vaksin. Nah, ada yang kena dari vaksin pasti ada. Cuman jadi semuanya working from home, batas di kantor 25%, unless karena saya business development jadi saya banyakkan di rumah, unless you have to go to meetings ke office ya boleh, dan juga unless you work in operations and maintenance. Nah itu beda tuh, operation maintenance, and you have to maintain keretanya, do the operations harus ke stasiun mau nggak mau. Nah itu different mau nggak mau mereka itu dengan protokol yang ketat tuh. Jadi dari kita somehow it become more effective ya dari saya, karena saya bangun misalkan lagi mau bangun olahraga, dulu saya masih di rumah jam 6 pagi karena kantor kita di itu, sekarang bisa olahraga dulu, bisa mandi, and then start fresh, tapi bisa lebih fokus gitu menurut saya. Ya itu pro-nya. Jadi meetingnya bisa lebih banyak daripada saya ntar meeting di sini, ntar saya meeting di tempat lain gitu ya. Jadi kepotong banyak meeting, belum lagi traffic di jalanan. Nah sekarang bisa lebih efektif kerjanya. Tapi emang not all positif ya, jadi challenge-nya juga ada gitu di situ ya. Selain untuk memaksa kita untuk kerja di rumah, adaptasi dengan digital, tapi yang saya itu kadang-kadang yang kita miss itu ya karena personal interaction ya, itu susah, karena terutama saya di bagian business development, saya banyak ketemu, nah mungkin tim saya juga banyak ketemu klien apa-apa, itu susah nge-gauge orangnya gimana gitu ya. Kita punya, kalau kita ketemu klien atau apa itu rada susah gitu buat saya. Nah itu yang kadang-kadang kita miss, makanya sekarang ini juga terus terang saya juga kadang-kadang ke office minggu sekali 2 kali. Nah, kalau saya ke office itu saya berusaha untuk bertemu tim atau bertemu ke klien ya kalau kita perlu. Nah itu sebenarnya sih yang challenge-nya buat saya. Dan kadang-kadang juga Zoom ini gila ya, kadang-kadang nggak bisa sampai jam berapa ya, kita bisa nonstop dari jam 8 sampai jam 6 karena terus di book gitu ya.
Kalau saya nggak milih-milih meetingnya, kadang 1 jam bisa ke-book 2-3 kali, kan tim saya makin book. Orang lain nge-book saya karena banyak division head banyak yang di-book tuh. Jadi it's a challenge juga gitu, kadang-kadang ya mesti milih gimana yang mesti bisa, yang mana yang didelegasiin untuk tim. Tapi itu sih menurut saya sih yang terbaik ya modelnya hybrid lah ya, misalnya ada bisa di office tapi bisa di itu. Tapi yang buat saya yang enak ya kalau itu ya if we need to go to the office ya kita ke office. Tapi kalau if we don't need to kita work from home, jadi ada balance-nya lah. Nggak. Jadi saya juga nggak maksa tim saya harus ke office. Soalnya saya bilang, kita ada team meeting nih minggu ini, let's go to the office buat itu get together apa gimana. But other than that, so far sih menurut kita so good sih dengan model yang MRT, karena kita juga sekarang malah diberikan kebebasan ya untuk milih. Itu sih, terima kasih. Thank you Bapak Ibu sudah share nih pengalaman selama post pandemic sama selama pandemic apa yang dilakukan, dan juga sharing pengalaman yang lucu ya menurut saya ya. Some background, saya Robert Leandro, saya owner dan foundernya dari Weaver Indonesia. Jadi Weaver Indonesia ini adalah company SI ya, System Integrator. Jadi kita emang selama ini membantu company lakukan digital transformations. Jadi kita berdiri dari tahun 2004, awalnya itu kita startnya di Batam. Di Batam, kenapa di Batam ya? Karena home base-nya saya di Batam dan kita lihat peluang banyak company foreign investment yang masuk ke Batam ya. Jadi kita startnya di sana. Cuma berjalannya waktu kita emang ekspansi, kita punya office di Jakarta, kita punya office di Surabaya. Jadi apa yang ada di tim kita itu consist of programmers, support teams, dan juga business consultants. Jadi behavior kita adalah selama ini kita bisa seperti tempatnya Pak Iwan ya, kita adalah company yang digital ya. Karena sebelum pandemik pun, karena kita ada beberapa lokasi, kolaborasinya emang secara online. Tetapi kita bekerja dari rumah, dari kantor. Setiap ke kantor di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Tapi kolaborasi meeting banyak lakukan online, karena timnya beda-beda. Dan sejak pandemik, kita juga memutuskan, kita malahan dari tahun 2020 bulan Maret tuh udah mulai ada COVID, kita udah start work from home. Jadi dari 1,5 tahun lebih nih tim saya itu kerja dari rumah. Challenge-nya ada. Challenge-nya itu kita berubah konsep ya. Karena selama ini ketika kita bekerja dari kantor, kita mengukurnya sebenarnya yang seperti di timnya MRT ya, kita mengukur absensi masuk, siapa yang nggak masuk, dan seterusnya. Kemudian ketika kita melihat dengan adanya work from konsep timing udah kurang cocok. Kurang cocok artinya kita bisa bekerja kapan aja dan fleksibel waktunya. Sehingga agak susah ya kita bilang kamu harus kerja 40 jam seminggu atau berapa jam seminggu, itu agak susah konsepnya. Jadi kita berubah konsep. Instead of kamu harus bekerja 40 jam, kita ubah menjadi task oriented dan goal oriented. Jadi setiap orang itu punya target, goal yang KPI yang harus dicapai selama 1 minggu itu. Dan challenge-nya ya awal-awalnya itu sulit. Karena ya berubah dari cara tadi ya, cara yang kamu masuk kantor ya dianggap kerja. Sekarang diubah, 1 minggu ini task-tasknya kamu harus diselesaikan. Jadi work from home itu sebenarnya jauh lebih produktif karena kita menghemat travel dan everything. Dan buat kita sebagai SI company, konsultannya kita itu merasa benefit sekali. Karena sekarang kliennya kita, most of the clients itu happy dengan Zoom. Kalau dulu kita mesti visit. Jadi meeting ke tempatnya customer, malah sekarang disuruh jangan datang online saja.